Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami Tuhan berikan kesempatan, anugerah kehidupan yang begitu indah. Dan kami mau pakai kesempatan yang Tuhan beri untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Titus pasal 2 ayat 11-14. Tertulis demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bidang hukum ada istilah yang disebut dengan residif, yang mengandung arti pengulangan tindak pidana yang sama. Pelaku dari residif ini disebut dengan residivis. Sikap residif adalah salah satu alasan dalam memperberat hukuman pidana yang akan dijatuhkan. Secara psikologis, orang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif di masyarakat. Demikian juga dalam hal hukum pidana. Orang yang terus mengulang kejahatan yang sama akan dicap negatif dan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Kalau kita renungkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya dan telah menerima anugerah keselamatan, kita akan menemukan bahwa banyak di antara kita yang dapat dikategorikan sebagai residivis yang masih mengulang kembali dosa-dosa yang sama. Dan parahnya adalah sebagian orang punya pendapat bahwa karena Tuhan sudah menebus, sudah mengampuni, dan sudah memberikan kasih karunia, maka dosa dapat terus dilakukan. Bahkan bukan hanya dosa yang lama saja, tapi dosa-dosa yang baru pun dapat dilakukan. Dalam hal yang seperti ini, bila kita melakukannya, maka kita seperti mengulang-ulang penyaliban Tuhan Yesus, dan kita dapat dikatakan sebagai residivis rohani. Dalam Titus 2 ayat 11-14 ini, jelas dikatakan apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah dan bagaimana dampak dari kasih karunia Tuhan itu terhadap sikap hidup kita. Benar bahwa kasih karunia Tuhan itu menyelamatkan, tapi kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus bukanlah sebuah surat izin untuk kita terus mengulang-ulang kejahatan dan dosa yang sama atau dosa yang baru. Justru kasih karunia Tuhan itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk hidup dalam pertobatan dan dalam kebenarannya. Ada yang berpendapat bahwa kasih karunia Tuhan membuat kita tidak perlu bertobat dari dosa. Dengan kata lain, percaya Tuhan Yesus tidak mengharuskan adanya perubahan sikap hidup. Padahal pendapat seperti ini tidaklah benar, malah sama sekali bertolak belakang dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak membuat kita terus ugal-ugalan dalam dosa, tapi kasih karunia Tuhan itu mendidik kita untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kefasikan dan segala keinginan duniawi, sehingga kita hidup bijaksana
adil dan beribadah, serta berbuat yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan terus disempurnakan sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita masih hidup dalam dosa dan mengulangi kembali dosa-dosa yang sama, atau kita melakukan dosa-dosa yang baru, mari bertobat dan hiduplah sungguh-sungguh dalam kasih karunia-Nya yang mengubahkan kita jadi pribadi yang taat, yang tahu berbuat baik dan benar. Tuhan sudah jadikan kita ciptaan yang baru. Jangan kita kembali kepada sikap hidup yang lama. Jangan nodai kasih karunia Tuhan dengan terus hidup dalam kejahatan. Jangan permalukan kasih karunia-Nya dengan menjadi cemoohan orang karena sikap hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi mari hargai kasih karunia-Nya dengan cara hidup benar seturut dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami ditegur, kami diajar, diingatkan, dibentuk, dididik untuk mengerti akan kebenaran-Mu, memahami bahwa kasih karunia Tuhan bukan untuk kami permainkan. Kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami bukanlah kesempatan untuk kami terus hidup dalam dosa, melainkan supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami berubah sesuai dengan pembaharuan yang Tuhan kerjakan lewat firman-Mu dan oleh karya Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami terus menjadi semakin sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang terus mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan, supaya kami dalam segala aktivitas kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan dan memberikan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan terus menuntun kami masuk dalam rencana Tuhan yang baik, yang indah dan sempurna. Karena itu kami mau berserah dan percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.